Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Fokus belajar? Fokus. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Coba kamu tanya dulu nih, ya. Hari ini adalah hari Kamis. Nah, Papa mau jelasin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita lakukan kegiatan biasa, yaitu kita berdoa. Mari kita ucapkan kata basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu mari kita ucapkan, kita suarakan tepuk semangat pagi. Bisa? Bisa. Mau? Mau. Yakin? Yakin. Ya, tepuk semangat pagi. Semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan kita semua. Iya. Nah, hari ini Bapak sebelum pembelajaran Bapak mau satu kalimat motivasi atau kata-kata hari ini. Yaitu kata-kata hari ini, kalimat motivasinya adalah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Langit tinggi nggak? Tinggi. Berarti cita-cita kita juga harus tinggi. Dengan apa? Untuk meraih cita-cita dengan menurut orang tua. Nah, itu ya. Terus apa? Dengar perintah guru, dengar perintah orang tua. Ya, insya Allah kalian akan sukses. Paham ya? Ya, oke, sekarang kita lihat ya, hari ini kita akan belajar dalam 1 jam ke depan. Temanya adalah hidup rukun dengan teman bermain. Sudah dibaca materinya? Sudah dibaca bukunya? Iya, baik. Nah, Bapak mau kasih pertanyaan sebelum kita mulai, yaitu siapakah di antara kalian yang suka bermain? Oh, Bapak suka? Sangat suka? Suka semua. Wah, luar biasa. Bapak mau tanya juga nih, hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap semua? Lengkap semua? Ada semua? Iya. Wah, luar biasa. Berarti kalian tetap semangat. Ya, baik. Selanjutnya adalah, sudah dibuka buku materinya? Iya. Oke. Ya, di sini lihat di halaman pertama. Di halaman pertama, ya, kita akan belajar mengenai hidup rukun dengan teman bermain. Iya. Tadi Bapak bertanya nih, siapa kalian yang suka bermain? Semua angkat tangan. Nggak ada anak yang nggak suka bermain. Karena bermain itu adalah dunia anak belajar aja kadang kita sambil bermain. Supaya apa? Menyenangkan. Ya, supaya apa? Bikin kita semangat. Itu loh. Nggak di rumah, nggak di sekolah, kita juga suka bermain. Jangan sangka, ya jangan kira kita hanya bermain di rumah, di sekolah pun kita bermain. Ya kan? Kalian nih kalau istirahat nih, ya pasti bermain. Pasti ada permainan yang kalian buat. Dan itu menyenangkan. Nah, Bapak tanya nih sekarang, perasaan kamu datang sekolah, belajar, istirahat, lalu bermain. Coba Bapak tanya, apa perasaan yang kamu rasakan saat itu? Gembira. Nah, itu kalau di sekolah bunyi trit bel, istirahat. Ya, kita bermain dengan teman, bersosialisasi, bicara, kemudian trit bel, masuk juga. Ada waktunya. Tapi kalau main di rumah, ya kadang kita lupa waktu. Senang iya, sama gembira iya, kadang lupa waktu. Itu yang sedikit jadi persoalan. Nah, jadi jangan salah, kalian juga bermain di sekolah, juga bermain di rumah. Sama nggak teman di rumah dengan di sekolah? Sama. Di rumah sama dengan di sekolah? Loh, emang kalian di rumah nggak ada teman lagi? Ada kan? Nggak ada. Tapi pernah nggak bermain dengan teman 1 atau 2 orang dengan kalian? Pernah. Kalau nggak ada di rumah teman? Bermain dengan teman? Oh, tuh. Nah, kita lihat ya. Baik, kamu sudah tadi ya. Ya, kita kembali ke pembelajarannya. Di sini dengan judul apa? Baca bareng-bareng. Hidup rukun dengan bermain. Nah, rukun.
rukun itu apa sih Pak? Kok gimana sih Pak kita perlu rukun? Dengan siapa kita rukun? Dan di mana kita rukun? Oke. Ya, baik. Yang pertama, tadi kita sudah bacakan, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Lihat di materi kalian masing-masing. Ya, mari membaca. Kita lihat, yang Bapak baca kalian tunjuk di materi masing-masing ya. Nah, di sini ada Anton dan Titus bertetangga. Bertetangga itu artinya berdekatan. Kalian punya tetangga di rumah? Punya. Nggak mungkin kalian hidup sendiri kan? Makanya di sini dibutuhkan hidup rukun. Anton dan Titus suka bermain bersama. Anton suka bermain nah, Titus suka bermain sepeda. Nah, namun mereka ada satu yang sama hobinya atau kegemarannya, yaitu bermain sepak bola. Ya, bagaimana dengan kegemaranmu bersama teman-teman? Pasti beda-beda juga. Tapi Anton dan Titus di sini punya hobi masing-masing. Ya, kalau Anton suka bermain layang-layang, Titus suka bermain sepeda. Tapi ternyata ada yang mereka suka satu hobi, yaitu bermain sepak bola. Lihat gambarnya. Ya. Nah, di situ ada Anton nggak? Nah, Anton yang pakaian apa? Kacamata. Titus yang rambutnya apa ya, rambutnya dia bukan berombak, ikal ya. Lihat ya, Titus itu pakai kaos kuning, sedangkan Anton pakai kaos merah. Iya, kita lihat di halaman sebelumnya, di halaman selanjutnya. Iya. Nah, bersambung dengan yang tadi nih ya, Anton dan Titus punya kegemaran berbeda. Pertanyaannya, mereka rukun nggak berdua? Rukun nggak berdua? Siapa nama mereka? Anton dan Titus. Rumahnya jauh nggak sama saing jauh atau berdekatan? Berdekatan. Nah, mereka punya hobi masing-masing, ya, dia bersebelahan, bertetangga. Anton dan Titus bertetangga. Anton suka bermain hobi yang lain, Titus juga suka hobi yang lain. Tapi mereka satu punya hobi, yaitu bermain sepak bola. Hidup mereka rukun. Nah, sekarang kita lihat apa sih Pak yang dimaksud dengan hidup rukun itu? Dibaca bareng-bareng ya. Hidup rukun dengan teman bermain. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun yaitu bareng-bareng. Hidup saling hormat, menghormati dan menghargai serta bisa bekerja sama. Itu hidup rukun namanya. Ya, kalau kita saling menghargai dengan teman, dengan Ibam, dengan Saka, ya, kalau kita mainnya bareng, menghargai, rukun apa tidak? Rukun lah, ya kan? Rukun itu apa? Membuat kita senang, ya. Rukun itu apa? Bisa membuat kita nyaman. Coba kalau kalian bermain dengan teman nih di sekolah nih, dikit-dikit senggolan, nggak mau ngobrol, dikit-dikit senggolan, nggak mau ngomong. Lalu ngajak teman yang lain untuk, itu tidak boleh. Harus dijauhi apa diikuti? Dijauhi dong. Supaya apa? Kalau kita hidup bisa rukun, supaya nanti kita berteman dengannya nyaman. Paham ya? Oke, lihat di situ di halamannya. Ya, lihat di halamannya di situ. Lihat di halaman 44 ya. Ya, di situ ada 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar Titus dan Anton. Kemudian gambar adik bermain dengan teman di rumah. Kemudian ada gambar lagi di situ ada anak yang sedang bersepeda. Nah, boleh kalian centang hobi mana ya, beri hobi mana atau permainan mana yang kalian suka di antara 3 gambar itu. Dicentang ya. Kan ada itu kolom kecilnya tuh, kita centang di situ. Ya, satu aja yang mana yang kamu suka di 3 gambar itu. Ya, yang mana yang kamu suka? Diberi centang atau checklist. Nah, saya kira-kira suka yang ini nih. Ketika Anton dan Titus bermain kelereng. Satu aja, satu. Satu kan yang 2 ada gambar bermain boneka. Laki-laki mungkin enggak. Boleh. Yang ketiga gambarnya bermain sepeda. Ya, itu olahraga. Ya. Nah, udah centang, terus dipilih. Udah. Oh, jadi kamu kalau main sepeda ke rumah saudara?
sekarang belum punya. Nah, Bapak tanya ya, suka yang punya sepeda di rumah siapa? Oh, 1, 2, 3, 4. Turun. Tapi sepedanya bukan biasa yang bilang kakak saya. Oh, tapi kan suka pinjem kan? Boleh minjem kan? Kalau Saka punya siapa sepedanya? Oh, gitu. Nah, ada yang punya sepeda di rumah kan? Oh, tiap hari apa kamu bawa sepeda itu atau bermain sepeda? Hari Minggu, hari Sabtu, hari libur, atau sore hari? Oh, gitu. Sebelah kali yang punya sepeda? Ya, Aska suka bermain sepeda pada hari apa? Tiap hari. Wow, luar biasa. Tangan dong tiap hari. Luar biasa. Ya, nggak apa-apa, itu olahraga bagus ya. Nah, dari 3 pilihan ini sudah dipilih mana yang menurut kalian tuh suka sama dengan kegemaran kalian. Sudah belum? Sudah. Ya, udah ya, yakin ya. Tadi sudah? Ya, oke, baik. Bapak tanya, yang pertama itu permainan apa sih? Kelereng. Tahu kelereng? Kalau kita bahasa sehari-hari gundu. Ya dulu Bapak juga suka main. Tapi sekarang jarang ditemui ya. Jarang sekali ya. Sekarang udah banyak mengganti permainan. Ini permainan tradisional, permainan lama. Ya, Bapak zaman dulu kecil udah ada ini permainan. Ya suka. Jadi di satu dengan yang lain di gini ini ada nih. Teman kita pegang, kita juga pegang. Lalu kita sentil begitu. Ya. Ya, ada itu permainan seperti itu. Itu biasanya yang mainin itu anak-anak laki-laki. Itu jarang itu. Yang kedua, gambar apa? Main boneka. Berapa anak yang bermain boneka di situ? Bonekanya ada berapa? 3. Rukun nggak? Saling hormat menghormati nggak? Iya, karena apa? Hidup rukun di sini adalah saling hormat menghormati. Dan ingat, dalam bermain itu kita dibutuhkan kerjasama. Nggak mungkin kita main itu masing-masing. Kita mau main kelereng nih, ya dia masing-masing mainnya, nggak mau bekerja sama. Ya nggak ada permainan namanya. Sama bermain boneka di sini, lihat boneka di situ. Ada kan? Coba kalau mainnya masing-masing, boneka dia boneka saya nggak boleh dipinjem, nggak boleh ditukar, ya nggak boleh nggak bisa gantian. Tercipta kerjasama nggak? Enak nggak mainnya kalau gitu? Coba kalian rasain deh. Kalau mainnya kita masing-masing, aturannya masing-masing. Ya kan? Kita bawa sama-sama, adik kita bawa boneka. Ya, maksudnya itu bermain peran. Ya kan, boneka A, dia sebagai apa? Dan itu kemudian teman adik kamu juga bawa boneka sebagai apa? Kalau ada kerjasama, jadi permainan. Ya, tapi dengan satu syarat. Ya, permainan itu bisa terjadi, ya bisa enak, bisa nyaman kalau semuanya bisa bekerja sama. Sama dengan kalian nih. Nanti kalau istirahat main yang teman, ya usahakan kita ya didik dari sekarang untuk bermain bersama, nggak egois, nggak mau menang sendiri. Kalau bisa seperti itu, supaya apa, nanti kita di tempat yang lain kita bisa diterima. Paham nggak? Gambar ketiga apa? Coba ada apa? Bermain sepeda. Itu bermain sepeda. Biasanya ini Bapak tanya, kalau bermain sepeda itu di mana? Di taman atau di depan rumah? Ya? Di depan rumah. Oh, depan rumah. Kan ada motor, hati-hati nggak di situ kita berdua? Ingat ya, kita bermain sepeda itu pakai kendaraan. Kita nggak sadar nih ya, kita main sepeda berdua, nggak tahu samping kanan, samping kiri ada motor. Perlu hati-hati. Paham ya? Nah itu efeknya apa kalau kita hati-hati? Ketabrak. Jadi kesimpulannya permainan itu ya bisa tercipta kalau kita saling hormat menghormati dan serta bekerja sama. Iya. Baik, di halaman 45. Ya, lihat itu dibaca halaman 45. Udah? Mengerti, paham? Iya. Baik. Ya. Bapak bacakan atau siapa yang membacakan nih? Ya. Lihat di situ ada kita diajak untuk membaca dan kemudian mempraktekannya depan kelas. Di situ ada Anton yang ini yang kacamata. Kemudian ada Titus, turis mah orang asing yang ke negara kita. Itu turis. 1 Anton, keduanya Titus. Ini mereka kalau di gambarnya ini mereka sedang bicara apa sih? Apa sih yang dibicarakan? Bermain bola. Jadi mereka punya hobi yang sama nih kayak Ibam sama Aska. Hobi nggak sepak bola?
Ya kalau perempuan tidak. Saka hobi nggak? Nggak hobi. Ibam punya hobi yang lain nggak selain bola? Apa? Selain main bola, hobi apa lah? Coba bapak tanya. Apa Ibam punya hobi apa? Apa pertama? Main kelereng. Iya sama di gambar. Kalau Aska main apa? Selain main bola hobinya? Layang-layang udah susah ya, main layang-layang ya. Susah udah nggak ada lapangan. Hah? Main sepeda. Oh iya betul. Jadi Ibam punya hobi satu main kelereng, Aska hobi main sepeda. Tapi mereka sama nih ternyata punya hobinya, yaitu main sepak bola. Gitu loh. Lihat. Ini Anton, ini Titus. Lihat ya. Oke, di halaman berapa tadi? Halaman 45. Ya baik. Kali ini coba sini. Ibam, bawa materi ini Bang, sini Bang. Ya. Ibam kan sini. Ya. Ibam, ya. Ibam dibaca di halaman 45 di teks pertama. Ya. Ya, silakan Bang. Yang keras ya Bang. Hari ini Anton dan Titus akan bermain sepak bola. Lalu Mereka akan bermain di lapangan dekat rumah. ya, terus Anton menghampiri ke rumah Titus. ya, bacalah. Bacalah percakapan di bawah ini. Peragakan di depan kelas dengan temanmu. Lakukan. Lakukan dengan percaya diri. Iya, yang disuruh apa kita? Membaca. Nah, membaca teksnya lalu bermain peran. Jadi nanti kalian bawa pilih ya untuk membaca teks yang ada di sini. Di sini menceritakan dua orang sahabat Anton dan Titus. Ya, kalian pilih. Yuk, kalian pilih. Bapak yang pilih atau kalian pilih sendiri? Ya. Ya, oke. Baik, sekarang baca dulu. Siapa yang menjadi Anton? Siapa yang menjadi Titus? Perhatikan. Udah sama aja kan, sama aja dialog dua-duanya. Ya, perhatikan tanda bacanya. Ya, nanti gantian ya nanti. Kalau yang nggak punya teman untuk membaca, ya, ya, kalau yang nggak punya teman untuk membaca, nanti bapak yang pilih. Ya, bapak ya, Saka dengan Dapa. Diskusi di sini ya, sini. Pada sini, Pak. Bukan, ya nanti. Ya, mana? Ya, ada. Ya. Kita buat format bangkunya supaya bisa. Oke. Nah, ini. Ya, pelajari kalimat dan percakapannya. Kemudian sini, Saka sini. Satu meja aja, satu dua meja. Itu nggak usah dua meja, udah bawa materinya. Bawa materinya. Ya, siapa yang jadi Anton, siapa yang menjadi Titus? Ya, dibaca bersama gantian. Ya, perhatikan ya dalam membaca teks itu, perhatikan tanda baca udah sini dulu. Siapa yang menjadi Anton? Jangan menjadi Titus, tanda supaya kalian bisa bergantian jawab. Aduh. Perhatikan tanda bacanya ya. Jadi kalian paham dan mengerti pembicaraan yang dilakukan oleh Anton dan Titus. Kasih tanda siapa yang Anton, siapa yang Titus. Nanti kita coba di depan kelas bergantian. Ya, yang sudah siap silakan untuk di depan. Ya, membaca tujuan buat teman-teman kalian. Sudah siap ya? Sudah siap? Kapan sudah siap? Belum, Pak. Siapkan dulu. Ya, kan gantian kita bicara ini. Saya Anton, saya Titus. Ya. Jadi ada bagian berbagi peran. Ya, perhatikan tanda bacanya.
Contohnya nih, Bapak kasih contoh ya. Contoh dulu nih. Ini Anton nih. Anton bicara kepada Titus. Titus, ayo kita bermain sepak bola. Pakai gaya, pakai gimmick ya. Pakai gerakan tubuh, pakai ekspresi. Lalu Titus menjawab, maaf Anton, aku tidak bisa. Sepatuku kemarin robek. Nah, masih belum bisa diperbaiki seperti itu. Hayati, ya. Oke. Yang sudah siap, yuk. Bisa maju di depan. Yang sudah siap bisa maju di depan. Ya, bagaimana sudah siap? Ya, pakai ini ya gerakan dan ekspresi wajah. Karena nanti yang terbaik, yang bagus, ya pasti kita beri tepuk tangan. Ya, yang sudah siap. Ya, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Bapak, materinya Ya, dibawa dong materinya. Ya, jadi kita bawa teksnya ke depan. Kita diajak untuk bermain peran. Lihat tanda bacanya, bagaimana ekspresinya. Ya, jangan dasar. Siapa yang mengajak bermain? Siapa yang diajak bermain? Itu jelas ya. Ya, yang siap ke depan. Nah, nanti ketika ke depan, teman kalian perhatikan nih. Bagus nggak dia bermain perannya? Kalau dia bagus, saya harus lebih bagus lagi. Boleh lihat, boleh dibaca. Bukan bawa nanti materinya ke depan ya. Bawa nggak dihafal. Oke, siap nggak? Ayo, itu tangan yang sudah siap. Ya. Yang putri atau yang putra dulu? Oke, putri dulu ya. Silakan ke depan. Siapa yang jadi Anton, siapa yang jadi Titus? Perhatikan, nanti kita kasih nilai ya. Yang pertama adalah nada dengan Calista. Nada dan Calista. Bagaimana mereka bermain peran? Bagaimana mereka menjadi Anton dan Titus? Siapa yang jadi Anton? Siapa yang jadi Titus? Kuncinya di sini, cluenya di sini adalah tanda baca dan ekspresi ketika berbicara. Yuk kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk rekan kita yang pertama. Yuk. Oke, baik. Ya, silakan dilihat materinya siapa jadi Anton. Gak usah malu-malu, lihat teman kita sendiri. Oke, ya 1, 2, ya siapa jadi Anton? Ya, Titus. Oke ya, yang keras ya. Nanti mau tanya nih, kedengeran ya kalian? Yang lain. 1, 2, 3 mulai. Stop. Bapak minta yang kalian lakukan adalah mendengarkan dahulu. Ya, 1, 2, 3. Itu kita bermain sepak bola. Kemarin robek masih dalam diperbaiki. Kebetulan aku ada uang kas sembako, kamu pakai saja bagaimana? Jangan Anton takut robek. Tidak perlu khawatir Titus, aku masih ada sepatu lain. Pakai saja daripada nanti kakimu terluka. Baiklah Anton, kamu bukan yang baik. Yuk, tepuk tangan dong. Ya, oke, silakan dulu. Yuk, luar biasa. Nada dan Calista. Bapak, boleh kasih nilai? Boleh ya, karena kita perlu nilai. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya sedikit ya. Sedikit saja tadi kekurangannya, kurang keras sedikit saja. Ya. Nah tadi tanda bacanya lumayan baik. Ya, tanda bacanya. Tapi bapaknya kita pakai ekspresi gitu loh. Ya, baik bapak nilai ya. Titik-titik di sini 5. Ini masih ada nih, di sini. Supaya kenapa kok bapak tulisannya di belakangnya saja? Supaya kalian punya catatannya. Ya, kemudian kalian bisa termotivasi. Yang kedua, siapa yang akan bermain peran? Ya. Dapa dan Saka. Ya, oke. Siapa yang jadi Anton? Siapa yang jadi
Ya, oke, Anton. Ya, baik. Kalau bisa berhadapan, kan kita ngomong harus berhadapan, ya. Nah, kalau gitu lupa tadi Bapak bilang ya. Nah, itu belum ya nilainya ya, nanti dari saya ya, nanti kita beritahu. Oke, ya. Siap? Siap. Ya, saya menjadi Anton. Saya. Bapak. Titus? Ya. Sudah dipelajari? Udah. Keras suaranya ya, supaya lainnya terdengar. 3, 2, 1, mulai. Titus, ayo kita bermain sepak bola. Maaf Anton, aku tidak bisa. Sepatuku kemarin robek, masih belum diperbaiki. Kebetulan aku ada 2 pasang sepatu. Kamu pakai saja, bagaimana? Jangan Anton, aku takut tidak perlu khawatir Titus. Aku masih ada sepatu lain. Pakai saja daripada nanti kakimu terluka. Baiklah Anton, kamu teman yang baik. Aku izin mama dulu ya. Ya, tepuk tangan dong. Yo. Oke. Keras suaranya ya. Lebih menjiwai karena apa? Ini kan permainan laki-laki ya kan? Wajar jadi lebih menjiwai ya. Baik, itu tadi penampilan dari teman kita Dapa dan Saka. Berapa nilainya? Nah, titik-titik. Set. Ya. Dapa dan Naga. Dapa dan Naga. Ya. Dapa dan Saka. Oke, kita lihat. Berapa sih nilainya titik-titik? 8. Belum tentu lebih tinggi dari yang ini, belum tentu. Hanya angka belakangnya, yang angka puluhannya, ya, angka satuannya, angka puluhannya belum. Oke, selanjutnya siapa? Ya, yuk kita sambut teman kalian, yaitu Aska dan Ibang. Ya, keras ya, semangat ya. Udah dipelajari belum? Kurang semangat dikit. Iya, kita bermain peran ya, bagaimana kita melakukan percakapan atau dialog dengan teman. Bahasanya Bapak tanya. Bahasanya sopan nggak? Santun nggak? Ada nggak saling menghargai? Ada nggak saling menghormati? Terutama saling tolong menolong. Mereka bekerja sama tuh. Ya, lihat di situ apa teksnya, apa percakapannya? Sopan, terus santun, saling bekerja sama dan saling menghargai. Nah, ini juga kita bermain peran. Oke, mulai ya. Siap? Siapa yang jadi Anton? Ya, Titus. Terbalik nih, harusnya Titus ini Anton harusnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, udah belajar ya. Ya, yang keras ya. Ya. Ya, sesuai dengan yang dipelajari tadi ya. Ya, 3, 2, 1, mulai. Titus, ayo kita Yang keras. Maaf Anton, aku tidak bisa. Sepatuku kemarin robek, masih belum diperbaiki. Kebetulan aku ada 2 pasang sepatu. Aku pakai saja bagaimana? Jangan Anton, aku takut rusak. Tidak perlu khawatir Titus, aku masih ada sepatu lain. Pakai saja daripada kakimu terluka. Baiklah Anton, kamu teman yang baik. Aku izin mama dulu ya. Iya, tepuk tangan dong. Oh, silakan duduk kembali. Oke, kami kembali. Ya, selanjutnya. Ya, Radik dan Hobipa. Yo, pasangan serasi. Yo, semangat. Ya, iya, Bapak beri nilai dulu ya. Di angka terakhir berapa kira-kira nilai yang diraih oleh Ibang dan Aska? Ya, oke. Sebelum kita lanjut ya, Bapak beri penilaian dulu. Ya, bagaimana kita bermain peran dan berbahasa yang baik. Oke, ini Hobipa dan Raji. Raji ini Aska dan Ibang. Oke. Ini dapat 5 juga. Nah, tahu sini puluhannya berapa ya? Ya, baik. Siap? Siapa jadi Anton? Wah, Hobi Pak Anton. Yang keras ya, Raji siapa Raji? Itu, ya. Yang keras. 3, 2, mulai. Oke, terus. Ya, terus. Tidak perlu, jangan Anton. Stop, Anton, baca. Nah, tidak perlu khawatir.
Masih ada sesuatu lain. Pakai saja daripada nanti kakimu terluka. Baiklah. Buat teman yang baik. Aku izin dulu. Iya, tepuk tangan dong. Nah, iya, terima kasih. Yuk, bapak tanya lagi. Sopan nggak mereka berdua? Saya menghargai nggak? Bekerja sama nggak? Terutama tolong-menolong nggak mereka? Siapa yang mengadakan percakapan? Anton dan Tus. Intinya apa? Saling menolong. Paham ya? Paham. Oke, baik. Ya, coba kalian lihat. Kalian diskusi. Ya, satu tugas buat kalian. Ya, tugas pertama diskusi atau kelompok teman-teman. Ya, cari kata ajakan. Coba identifikasi dari kalimat percakapan tadi mana kalimat yang mengandung ajakan. Seperti tadi yang mengajak adalah siapa? Anton. Yang diajak siapa? Itu. Coba di situ. Lihat dari kalimat pertama, ya, sampai ke kalimat terakhir. Diskusi mana kalimat yang mengandung ajakan. Bisa dimengerti? Ya, mulai. Kalian diskusi cari kalimat yang mengandung ajakan. Kata yang mengandung ajakan. Biasanya kalau kita mengajak teman itu apa? Ini kita Bapak kasih lagi. Kita bermain yuk. Apa itu pertama katanya di situ? Ya, di situ. Tuh, satu kertas buat satu kelompok. Ya, kalian diskusi dulu. Ya, Bapak kasih waktu. Ya, berapa menit kalian untuk diskusi? Di belakangnya aja, di belakang kertasnya aja. Ya, atau coba lihat, itu bukan di sini. Nah, di sini di bawahnya. Mau saya di belakangnya, di bawahnya aja. Iya, satu aja. Kalau ada dua, kalau ada satu. Satu kalimat. Cari kata kalimat ajakan. Kalimat yang mengajak. Kalimat ajakan itu kalimat yang mengandung ajakan. Kalimat ajakan. Ya. Oke. Ajakan ya. Silakan. Yang sudah aman-aman. Dan jangan sebut ya. Ya, di bawahnya aja, di bawahnya. Ya, ini di bawah ini loh. Nah, tulis kalimat ajakannya yaitu apa nih? Ada kata apa nih? Ya. Kalian kan sudah paham nih apa yang mereka perbincangkan. Ya, bekerja sama ya. Oh, ini nih katanya nih. Oh, bukan. Hargai pendapat teman ya. Kalau ada yang bukan, kita jangan langsung menyalahkan. Tapi kasih solusi. Sama boleh kan kita diskusi, harus sama dong. Ya kalau diskusi itu mencapai tujuan bersama. Nah, di mana kalian bisa bekerja sama di sini? Ya, menghargai pendapat teman kalian. Ya, tolong menolong. Kan seperti itu kalau kita diskusi. Apalagi dengan tugas ya. Ya. Ada berapa nih kalimat ajakan di situ? Ya, kita lihat dulu ya, identifikasi dulu. Sudah? Ya, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ya. Siapa yang mengajak? Jadi kalian paham siapa yang mengajak? Yang mengajak bermain. Tadi ada yang pertama kalimat yang mengajak. Sekarang siapa yang mengajak bermain? Nah, siapa? Jangan kalian setelah baca nggak paham siapa yang diajak, siapa yang mengajak. Diskusi ya. Anton Mbak, bukan Titus. Nah. Oh, kita baca lagi. Nah, kita bekerja sama. Oke. Ya, bekerja sama. Siapa yang mengajak? Lalu yang kedua, siapa yang diajak? Pertanyaan berikutnya, siapa yang diajak? Yang mengajak dan siapa yang diajak? Oke. Siapa yang diajak? Ya, siap. Ya, yang pertama siapa yang mengajak bermain dan siapa yang diajak bermain?
Ayo Razik dan Kofifa, jawab pertanyaan ini. Berarti nomor 2 itu pertanyaannya ada 2 jawaban ya. Ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, sebelum koreksi, Bapak akan kasih nilai berapa perolehan nilai yang kalian dapat setelah melakukan bermain peran. Ya. Sudah? Dikit lagi waktunya. Ya. Ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ada pertanyaan ketiganya ya. Pertanyaan ketiga adalah di sini nomor 3 ya, di sini nomor 3. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Oke. Lihat. Pertanyaan ketiga adalah siapa yang mempunyai 2 sepatu? Siapa yang mempunyai 2 sepatu? Nomor 2 sama ini. Ini siapa yang mengajak bermain dan siapa yang diajak bermain. Nah, nomor 3-nya siapa yang mempunyai 2 sepatu? Ini 2 sepatu. Oke. Ya. Yang sudah, angkat tangannya. Nanti kita berkelompok dulu ya, diskusi dulu teman-teman. Jangan salah, ya. Diskusi itu artinya mengajak kita untuk bekerja sama. Nada dan Dalisa sudah? Oke. Nomor 3, siapa yang mempunyai 2 sepatu? Siapa? Apakah ada atau itu? Oke. Sudah ya? Baik. Sebelum kita koreksi pertanyaan dan jawaban kalian dan memberi informasi tentang penilaian, ya? Ya, boleh. Tapi nanti dulu ya. Ya. Baik, tinggalkan pensilnya, lepas. Ya, sebelum kita mengoreksi jawaban dan mengetahui nilai, ya, siap tangannya di atas. Lihat ini, 3, 2, ya, bentar ya, ini agak, oke. 3, ya, kita akan bernyanyi sebentar, ya. Oh, ini itu belum. Ya, siapa yang mempunyai 2 sepatu? Siapa? Ya, tinggalkan dulu, nanti kita sama-sama. Ya, yuk kita tinggalkan dulu ya. Oke, langsung jawab aja kamu. Udah, yuk. Ke sini ya. Kita break sebentar. Oke, supaya tambah semangat. Ya, supaya tetap terjaga semangatnya. Yuk, ke sini. Buka. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Oke. Nah, yang kedua harus ada suaranya ya. Yang kedua ya. Ya, Bapak bawa videonya. Ya, siap semua? Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Tepuk konsentrasi. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik. Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Buka tuh suaranya.
buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, ambil senyumnya. Digulung-gulung, sampai tawa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yo, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik, kita pengen tahu nih berapa sih nilai kita ketika tadi kita bermain peran. Ya, yang pertama dari Kofifa dulu dan Rajik. Bapak kasih nilai 50. Tangan dong. Yang kedua, berikutnya yaitu Aska dan Ibam. Aska dan Ibam, ya 85. Bagiannya nih ya. Oke, ya. Begitu menang ya? Ya. Yang selanjutnya kita lihat nilainya antara Nada dan Kalista, Dapa dan Saka. Iya, di sini bapak kasih nilai. Iya, karena kalian wanita ya, jadi iya, karena itu wanita putri jarang mungkin ngajak main bola, tapi teksnya seperti itu. Ya, yang 75. Apa? Yang kedua ada berikutnya ya, komen siapa berapa nilai Dapa dan Saka? Iya, kalau kasih nilai sini 88 ya. Ya, jadi sini bukan dari yang terbaik, bukan dari yang siapa yang baik enggak. Kita belajar bagaimana kita bermain peran. Oke. Jadi nilainya pertama Nada 75, Dapa 88, Kofifa dan Rajik 50, dan terakhir Aska dan Ibam ambil sedikit lagi ya, sama. Ya, dan ya 85. Oke. Ya, sekarang tiba waktunya kita untuk mengkoreksi. Pertanyaan pertama, ya siapa yang menjawab? Saya. Ya, apa dapat? Pertanyaannya apa? Dan jawabannya. Ya, samakan yang lain ya, katakan Nore bila sama. Kata kalimat ajakan. Ya. Apa? Contohnya? Hah? Satu kalimat. Apa? Apa contohnya? Atau Titus, ayo kita bermain sama. Ada kata ajakan itu di mana? Ada kata apa yang itu? Kata kuncinya apa? Ayah, ayo. Ayo. Pertama jawabannya adalah ayo. Dua, Kalista. Bapak saya jawabannya Apa? Titus, ayo kita bermain sepak bola. Ayo. Ada kata ajakan. Ayo itu kata ajakan nggak? Coba kamu kalau ngajak teman. Aku ada kata ayo, Pak. Ayo, ya, boleh. Ayo. Yes. Ada kata ayonya. Yes. Kata saya. Ada ayonya, Mbak? Ada. Oh ya, betul. Ya. Ada ayonya. Ya, betul. Oke, di checklist. Ayo, atau sekarang kalau kita jarang ke sini. Kita kalau ajak teman jarang kata ayo, tapi biasanya yuk. Yuk, kita main depan yuk. Kan? Yuk kita beli es teh yuk. Ya, udah yuk kita main bareng-bareng yuk. Ya, itu jarang kata ayo, tapi sama ya artinya ayo. Ya, ayo artinya sama ayo. Tapi biasanya kita singkat dengan yuk, gitu kan? Oke. Yang nomor 2, apa pertanyaannya? Siapa yang mengajak bermain? Siapa? Ya, coba. Hah? Benar gak Anton? Coba lihat. Benar gak Anton? Benar. Apa kalimat pertamanya yang dia ucap? Benar gak? Di mana dia ada kalimat dia yang mengajak? Mana? Ada nggak kalimat dia yang mengajak? Nggak ada. Titus, mana kalimatnya? Titus, ayo kita. Nah itu. Jadi yang pertama yang mengajak yaitu Anton, betul. Yang diajak siapa? Titus. Betul. Ya, teknis. Anton dan Titus. Anton yang mengajak, Titus yang dia. Yang ketiga, terakhir. Siapa di antara mereka berdua yang mempunyai 2 sepatu? Anton. Oke.
Sudah? Sudah. Checklist yang benar. Kita bersama checklist. Sudah? Oke. Lanjut. Paham ya sampai sini ya? Ada yang tanyakan ya? Tentang bagaimana kita bermain, bagaimana supaya kita bisa hidup rukun. Ya. Pertama, ya bagaimana supaya kita hidup rukun? Bapak tanya coba. Ada yang bisa menjawab nggak? Lihat sini, Aska. Lihat sini. Ya. Apa yang kita rukun itu apa sih? Salah satunya saling. Betul, nggak apa-apa, boleh. Saling apa? Mengerti. Dapat saling apa lagi? Menghargai. Terus bisa bekerja sama. Baru kita bisa rukun. Ya. Pertanyaan coba. Pertanyaan satu lagi nih, Bapak nih. Di mana sih kita biasa bermain? Taman. Boleh. Terus tempatnya di mana selain di taman? Ada dua nih. Di sekolah, betul. Ya, di sekolah kita malah lebih banyak bermain. Terus selain di sekolah, kita pulang ke rumah. Yang punya teman di rumah juga seperti itu. Ya, kalau gitu ada satu. Boleh. Oh gitu. Ya, betul. Boleh. Ingat ya. Ingat ya. Rukun itu adalah kita saling menghargai, menghormati, ya, dan bekerja sama. Toleransi, lebih luasnya toleransi. Ya, toleransi itu adalah kita saling menerima perbedaan. Jadi ketika kita main bareng di rumah, di sekolah dengan teman sekelas, kita saling menghargai, saling menerima perbedaan, tidak memaksa permainan yang kita suka dengan teman yang lain. Saya suka bermain kereta-keretaan, kamu juga harus suka, nggak boleh begitu. Ya, dia punya kegemaran lain kita hargai, dia punya mainan lain kita hargai. Di rumah nih, kalian yuk, ada rencana? Ya. Ada rencana kalian bermain di rumah? Coba, terakhir kali kalian bermain bersama di rumah siapa? Ya Putra. Terakhir kali kalian bermain bersama di rumah siapa? Ada yang main rumah Ibang. Nah, ada nih satu peristiwa di mana kalian bisa main rumah Ibang. Iya, yang pernah aja, ya, yang pernah. Nanti dari waktu kalian bisa main rumah Ibang atau gantian. Nah, di rumah Ibang itu apa kegiatannya? Masih ingat gak, Aska? Aska masih ingat gak, Saka, rumah Ibang ngapain? Party. Tuh, main party. Senang gak ketika main rumah Ibang? Main bareng senang gak? Lama gak itu mainnya? Lupa waktu, saking senengnya lupa waktu. Tapi ingat ya, ada nggak perselisihan ketika kalian bermain di rumah Ibang? Ada nggak pertengkaran ketika kalian bermain di rumah Ibang? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita saling hormat, kedua saling menghargai. Ketika kita bermain Ibang sama Aska sama Saka, bekerja sama nggak main? Apa masing-masing? Bekerja sama. Itu ya. Nah, lain waktu kalau ada lagi kegiatan tersebut, ajak teman yang lain, ya. Siapkan waktunya. Kita bermain apa di sana? Ya. Di sana Ibang ngeluarin mainan nggak? Tunjukin nggak? Nggak. Nah, kalau ada kata suatu waktu Ibang tunjukin mainan, ya, jangan merusakkan atau minjem, ya. Kalau punya mainan punya Ibang, kita jangan rusak. Ya, kalau kita ada dimanapun, main dengan siapapun, ada mainan orang itu yang menunjukkan kepada kita, teman kita jangan rusakin dan jangan minjem. Ya, boleh silakan. Ya, baik, paham ya dari sini ya, bagaimana kita hidup rukun dan bagaimana pentingnya kita hidup rukun. Ya, Bapak tanya terakhir kali. Ya, di hidup rukun ini, apa manfaat kita? Kenapa sih Pak kita supaya apa sih Pak manfaat kita hidup rukun dengan teman bermain? Pertama, supaya kita aman. Kedua, supaya paham ya? Ya, di halaman lanjut di halaman 48. Ya, 48 halaman selanjutnya buka. Ya. Nah, masih bercerita dengan kerukunan antar Anton dan Titus. Ya, dibaca. Siapa yang kira-kira yang bisa baca? Yang keras untuk membaca teks di halaman 48. Ya, nanti. Ya, dapat tadi udah bilang saya Pak katanya. Ya, dapat yang keras ya membacanya ya supaya teman yang lain mendengar. Dan lihat tanda bacanya. Ya, mulai. Mari berlatih.
Anton dan Titus selalu Tunjuk menjaga kerukunan. bukunya. Rumah Anton dan Titus berdekatan. Ya. Rumah Anton nomor 112. Rumah Titus nomor 114. Ya. Tebalkan nomor rumah mereka berikut. Iya, di situ di teks bacaannya adalah tentang kerukunan antara Anton dan Titus. Ternyata rumah Anton dan Titus itu berdekatan atau bertetangga. Nah, tugas kalian adalah lihat di situ rumah Anton nomornya berapa? 100. Rumah Titus 114. Ya, situ ada gambarnya. Tebalkan di nomor rumah masing-masing. Tebalkan. Tebalkan berarti apa? Ya, sudah. Sudah? Tebalkan ya. Ternyata mereka berdekatan ya antara Anton dan Titus. Anton nomor rumahnya 112 dengan Titus rumahnya 114. Ya, tebalkan sudah. Oke. Ya, sudah ya. Yang kedua, coba Ibam dulu Ibam. Sudah. Aska? Terus? Oh. Jadi semua juga. Ya. Yang kedua, tugas kita adalah lihat di paragraf bawahnya. Ya. Tuliskan nomor rumah Anton dan Titus dengan huruf. Ya, itu kan angka nih. 100 nomor 112 dibaca dengan huruf. Ini kan angka nih 112 angka. Kan tulis dengan huruf 112 ya. Di bawahnya itu kan ada tuh. Tulis di sini 100. Tulis di sini 100 berapa? 2 tulis 100 gitu. Terusin, lanjutkan. Nih, 100 nih, 112. 100 112. 112. Yang nomor 2 atau yang duanya rumah Titus. Tadi rumah pertama rumah Anton. Nah, ini Bapak lihat satu-satu ya. Ya, yang sudah angkat tangan. Yo. Bapak lihat. Bapak minta yang satu ya. Sama kalian menulis dari angka. Bapak tanya. Berarti rumah Anton dan Titus itu jauh apa dekat? Beda berapa angka dari 112 ke 14? 114. 112 113 114. Dan berarti perbedaannya hanya satu angka. Ya. Dan ya Bapak lihat dari berapa? Tuh enggak? Ya, betul. Oke. Ya, betul. Misalnya angka pertama 112, kedua 112. Betul. Tuliskan. Betul. Oke. Coba Ibam, mana Bang? Mana ini belum? Nah ini sudah belum, masih ini belajar seperti mau ngobrol nih. Tuh, dan ngobrol tapi tunjuk, Aska. Ya, coba 112, jadi 114. Ya, 114, 114. Ya, nanti ikutin Afifah caranya gitu. 114. Ya, sudah ya. Oke. Nah, kalian di sini. Ya. Oke. Apa sini ya? Rumah Anton. Nama rumah siapa? Ada apa? Pertama rumah siapa? Anton. Ya, rumah Anton ya. Rumah Anton. Rumah Anton.
Ingat ya, kalau tulis nama orang itu huruf besar. 1. Rumah Anton 112. Kemudian rumah Titus. Berapa rumah Titus? Nomornya sini 114. Oke, dah. Nah ya, lihat sini semua. Ya, tadi Bapak lihat bagaimana kalian menulis bilangan, ternyata benar semua. Ya, benar semua. Tulisan kalian benar. Tepuk tangan dong. Ya, masih benar lagi? Ya, oke. Ya, di sini Bapak akan mengajarkan juga simbol. Ya sini, simbol atau tanda ya, atau tanda perbandingan. Oke. Ya sekarang ya. Coba kita lihat. Bapak tanya nih. Coba main Bang, Bapak tanya Bang. Bapak tanya Bang, gitu Bang. Coba. Rumah Anton berapa nilai nomor rumahnya? Bang? 12. Askar, rumah itu berapa? Nah, Bapak tanya sekarang ya. 112 lebih besar atau lebih kecil dari 114? Lebih kecil. Bapak tanya lagi. 112 lebih besar atau lebih kecil dari 114? Lebih kecil. Berarti tandanya adalah ini ada tanda lebih besar, lebih kecil dan sama dengan 112 lebih kecil atau lebih sedikit dari 114. Bagaimana tandanya? Lihat di sini. Ada tanda seperti ini. Ya, berinisial atau bunyinya ada sama dengan huruf K. Kalau K itu kan kecil. Jadi tandanya di sini rumah Anton lebih kecil nomornya daripada rumah Titus. Tandanya simbolnya seperti ini. Nah, kompas seperti ini supaya nggak lupa. Ya supaya nggak lupa Bapak kasih huruf titik-titik. Bapak kasih titik-titik yang menunjukkan huruf K di sini. K itu artinya apa? Kecil. Ya. Sekarang Bapak balik. Sekarang Bapak balik ya. Bapak balik nih. Oke, Bapak balik di sini rumah Titus. Bapak balik pertanyaannya ya. Bapak balik pertanyaannya ya. Bapak balik pertanyaannya. Rumah Anton. Bapak balik pertanyaannya. Saka, baca yang keras. Ya, jawab yang keras ya. Rumah Titus berapa nomornya? 100. Nah, berapa rumah Anton? 112. Pertanyaannya, jawab Saka. Kalian lihat, 114 itu lebih kecil atau lebih besar dari 112? Lebih besar. Simbolnya apa? B. Oh B Pak, lihat sini. B. Kenapa bisa B? Kalau Bapak kasih huruf titik di sini menunjukkan huruf B. Ingat ya, jadi kalian supaya nggak lupa atau salah, kalian beri titik-titik. Yang K itu berarti mewakili kecil atau lebih sedikit. Yang B, yang hampir sama dengan huruf B itu menunjukkan lebih banyak atau lebih besar. Kalau sama dengan bagaimana? Kalau sama dengan itu berarti hurufnya sama, angkanya sama. Paham ya? Ada yang tanyakan nggak? Ya tidak. Baik, kita lanjut di halaman 49. Atau Bapak kasih dulu nih soal nih 1 atau 2 yang buat perbandingan ya. Oke, untuk mengetahui jawabannya pemahaman kalian, nomor 1 boleh diskusi. Nomor 3, sampai nomor 3 ya, boleh diskusi. Ya. Pakai buku. Boleh pakai kertas di belakangnya aja. Pakai kertas di belakangnya. Ya, di belakangnya pakai kertas. Boleh kerjasama. Ya, kita setuju dulu, kita sepakat kerjasama atau masing-masing. Nomor 1.
Ya boleh. Pokoknya ya sama ya. 100. Di itu Kak. Ya. Nah, titik nanti maju ya. Nah, nih. Pertama. Satu gampang, Wek. Baik. Jangan disebut, kalian jalan saja. Ya, perbandingannya begini. Ya kayak tadi nih, 114 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 112? Begitu. Mulai dari angka pertama, 114 lebih kecil atau lebih besar dari 112. Begitu mulai cara kita mudahnya mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita sebutkan dulu nih angka pertamanya, bilangan pertamanya ya. Ya. Ya, dah, 3 soal. Ya, 3 soal. Caranya bagaimana? Supaya mudah, kalian sebutkan 125 lebih besar atau lebih kecil. Sama, 276 lebih kecil atau lebih besar. 405 lebih besar atau lebih kecil dari, begitu cara bacanya ya. Jadi nggak salah memahami soal. Ya tulis dong, iya dong, masa dilihatin gitu. Kan kamu pengen tahu dong mana kalian mengerti. Paham. Oke. Mulai diskusi. Tadi kalian minta Bapak tanya diskusi atau masing-masing individu. Oh, diskusi Pak. Ya silakan. Yang sudah angkat tangannya. Harus sama ya jawabannya ya dengan teman kalian ya kalau kita diskusi ya. Jangan diskusi jawabannya beda. Ah, ini diskusi apa enggak ini? Gitu kan? Ibam paham, Ibam? Ibam paham kah? Saka paham? Calista paham gak Calista? Oh, lumayan. Oh, lumayan katanya. Ya. Pertanyaannya. Ya. Ini kita matematika membandingkan bilangan. Sudah. Cara bacanya bagaimana? Ya, contohnya nih, rumah Titus nomornya 114, rumah Anton nomornya 112. Bagaimana untuk mengetahui besar kecilnya? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Kita baca dengan kalimat pertama. 114 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 112? Seperti itu cara bacanya. Jadi kalian paham. Oke. Ini siapa? Ya. Bentar ya. Apa lagi ada? Bentar. Ya, baik. Siap? Kita koleksi. Ya, Bapak tunjuk. Ya, Bapak tunjuk ya, supaya kalian lebih cepat berinteraksi, komunikatif. Sudah paham? Ya, Bapak tunjuk dari Naja ke depan, nomor 1. Salah, ada punishment-nya. Kakak ke depan ada, bawa bukunya. Nanti, kan ada dulu. Kamu udah sama kan? Ya, coba. Nada, nomor 1. Dibaca kayak begini ya, dibaca gini. 125 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 131? Dibaca seperti itu. Ya. 3, bentar kan? 3. Dibaca tadi 131 apakah lebih besar dari 100? Ah, seperti itu. Dibaca yang keras ya. Ya. Us. Aska kalau di itu diangkat bangkunya ya. Jadi nggak bunyi. Ya. Mulai. 125. Apakah lebih besar atau jangan mengalih temannya atau lebih kecil dari 131?
131. 131. Ya, ya silakan diisi. Iya, kita lihat jawabannya. 125 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 131? Jawabannya adalah mewakili huruf apa itu? K. Berarti 125 itu lebih kecil. Berarti 125 itu lebih kecil atau lebih sedikit dari 131. Benar. Koreksi. Nomor 2 siapa maju? Silakan ya. Saya. Ganti yang putra ya, habis baru. Ya, silakan Saka. Dibaca kayak tadi ya. Habis itu saya. Ya, gantian. Oke, cepat. Saka, waktunya kita. Nomor 2, dibaca. Jangan menghalangi temannya. 276. Apakah Lebih besar besar atau atau lebih kecil dari 317? Iya. Jawab. Kita lihat. Ya. Iya. Ya, baik, kita koreksi. Nomor 2, 276 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 317? Di situ mewakili huruf apa? Huruf apa? Huruf K, kecil. Berarti 276 itu lebih kecil dari 317. Jawabannya adalah ya benar. Ya Taisa, kalau sini maju. Nomor 3. Ya, silakan. Baca kayak tadi, kayak teman kamu yang pertama. Yang keras. Minta juga. Ya. 405. Ya. Apakah Lebih besar dari atau lebih kecil dari 501? Iya. Silakan dijawab. Samakan jawabannya. Kita lihat. Belum tentu, lihat dulu dong. Lihat dulu, Bapak koreksi dulu. Duduk. Ya. Baik, nomor 3. 405 apakah lebih besar atau lebih kecil dari bilangan 501? Jawabannya adalah ya, betul. Paham ya? Good. Iya. Berarti udah paham ya? Coba Bapak tanya, siapa yang benar semua dari ketiga pertanyaan tadi? Wah, paham ya? Oke, nanti. Salah satu. Wow, nggak apa-apa, salah satu nggak apa-apa. Oke. Cepat nih. Bapak minta kalian respon cepat nih dengan pertanyaan yang kasar ini. Ya. Ya, cepat ya. Coba, ya. Yang bertanya keempat. Ya. Bukan keempat, Pak. Ya. Ini lah, nggak usah tulis ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan ditulis. 1, 2, 3 mulai. What the hell? Nomor 4, Pak. Itu dikurang. Kurang gitu maksudnya. Ya. Ya. Yang bisa menjawab langsung. Silakan angkat tangan. Ya, tulis ya. Nomor 4. Ya, tulis boleh, tulis. Nomor 4. Mana? Ya. Nomor Saka sudah. Boleh masing-masing boleh kelompok. Lihat. Ya, oke. Lihat bilangannya. Mana nih? Lihat identifikasi. Mulai dengan pertanyaan, apakah 614 lebih besar atau lebih kecil? Seperti itu pertanyaannya. Jadi kalian bisa paham dan mudah jawab. Ayo Naga, yakin dengan jawaban sendiri. Hari Senin, ya Bapak dengar kita ada pas pelajaran matematika. Nah, Senin ya. Ya. 5, 4, Saya sudah dapat tapi 3, 2, 1. Yang belum menjawab Bapak tunjuk. Yang belum menjawab ya. Bagian yang belum menjawab siapa? sudah Pak Ya. Ibang.
Nomor 4. Dibaca Bang dari situ Bang. Ya, dibaca Bang dan jawab ya. Ya. Apa 600? 614. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, apa jawabanmu? Lebih kecil? Lebih kecil? Oh. Lebih kecil? Kamu jawabannya? Asal jawabannya apa? Kak, lebih kecil atau lebih besar? Ya, ini semuanya. Lebih kecil atau lebih besar? Nggak boleh diganti. Coba, Saka dibaca. 614 ternyata lebih apa? Lebih besar. Lebih besar dari 500. Ini jawaban Ibang, ini jawaban Saka. Jawabannya adalah 614. Lihat, ini aja lihat nih. 6 tambah 5 lebih besar mana? 6. Ya, jawabannya adalah lebih besar. Aduh, siapa yang salah angkat tangan? Wah, 3 anak yang salah. Lihat dong, jangan lihat angka pertama ini, angka pertama ini, angka pertama berapa? 6. Kita jangan angka pertamanya ratusannya berapa? 6. Ini ratusannya 5. Salah ya udah. Ya udah kok salah ya. Belajar lagi baik. Kedua. Ya, perhatikan di halaman berikutnya. Di halaman 49. 9. Ya, itu kita membandingkan bilangan dengan kubus satuan. Seperti ini ya, kubus satuan. Nah, ini kubus satuan ya. Aku tutup sini ya. Bentar. Dulu ya. Terus aku dulu. Nah, ini kubus satuan. Kubus satuan. Oke, dan ini. Dan di halaman berikutnya yaitu halaman 49. Ya. Perhatikan nomor rumah Anton dan Titus bila digambarkan dalam kubus satuan. Ya, ini kubus satuan. Setiap kubus itu mewakili, setiap kumpulan kubus itu mewakili angka, lihat gitu. Angka 100. Yang kedua puluhan, yaitu 10. Yang ketiga satuan. Jadi 112. Ini lagu kubus satuan ya. Pertama rumah Anton, kedua kubus satuan rumah Titus. Lihat, yang pertama kumpulan yang besar itu 100. Yang kedua 10. Yang ketiga ada berapa yang ketiga itu? Ada berapa kubus satuan? Ya rumah Titus. Rumah Titus ada berapa satuan itu? Dan terakhir 4, 2 atau 3? 4. Paham ya? Oke. Ya, sekarang di halaman paling bawah. Ya. Dan
Amati kubu satuan berikut, berilah tanda pada kumpulan benda yang lebih banyak. Lihat sini, itu kan ada, lihat sini, itu kan ada kolom yang bulat tuh di bawah tuh yang bulat, ya. Ini bulatnya begini, ya ini begini nih. Dari kolom pertama dan kedua itu yang atas, mana yang paling banyak? Kalau yang paling banyak sebelah kanan, kalian teknis. Ya, di antar kolom ya, di begini. Nah begini ya, nah gitu ya. Seperti ini. Kasih kolom, ini ada kolomnya. Ya silakan dikerjakan. 2 pertanyaan, diskusi. Ini lihat nih. Ini kan yang kubusnya, ini kubusnya. Ini kolomnya, kolom jawabannya ya ini kubusnya. Ya. Sebelah-seberangan ya, jangan atas bawah tapi kiri kanan. Bandingannya kiri kanan. Oke, silakan. Dibandingkan mana lebih banyak. Kalau lebih banyak ini teknis di kolomnya. Ya, dibulatkan dia. Mana yang lebih banyak, lihat, perhatikan mana kolomnya. Setiap kumpulan ini mewakili 100. Ini berarti ada berapa? Ini ada 200 nih kan. 200, yang ini 30. Yang ini sah, ini 5. Gitu kan? Ya sudah angkat tangan. Sudah angkat tangan. Ya, udah ya. Oke. Tunggu ya belum. Ya. Sudah angkat tangan. Ya, mulai ya. Baik. Pak, tulisnya di mana ya, Pak? Ini kan, nah ini kan ada di teknis saja. Teknis saja. Ya, baik. Yuk, teknis ya. Ya, baik. Pada kolom pertama, coba. Kolom pertama itu, yang besar kubus satuannya ada berapa jumlahnya? 200. 200, tulis bawahnya 200. Ya, kan itu ada 2 kumpulan kan, 200. Kemudian kubus satuan yang kedua berapa? 30. Di bawah tulis bawahnya 30. Kemudian yang terakhir ya 22 di situ. Berarti 230 sama dengan 232, tulis sama dengan 232. Kan begini nih. Kan begini ya. Nih, dengerin. 200 ditambah 30 tadi, tambah berapa? 2 sama dengan, ambil yang di atasnya nih. Angka pertamanya 200, angka pertamanya 3, angka pertamanya 2 tuh. Ya, 232. Enggak, di bawahnya boleh. Di bawahnya seperti aja. Ya, boleh. Ya, sambung kalau misalkan seperti itu. Ya, kan kita jumlahan. Kita pengen mengetahui perbandingan, kita jumlahan dulu. Udah ya. Yang kedua berapa kubus satuannya itu? 1, berarti jumlahnya banyak, 100. Mewakili 100 dia. 100. Karena cuma 1 ini ya. 1 lebar kubus ya. Yang kedua kumpulannya berapa? Ada berapa kumpulannya? Ibang, Askar berapa? Berapa itu kubus satuannya? 1 kubus itu 10. Ada 4. Ini ada 4. Ini ada 4. Ini ada 4 nih tuh. Ada 4. Nah, gimana? Nih, 4 ya. 4. Kubus satu berapa? Berarti 4 kubus satuannya berapa? Terakhir. Ada itu berapa itu? Ada berapa kubus satuan? 8 apa 6? 8 kok. Ini loh, yang ini loh. Ada Ada berapa? Ada berapa, Aska? 6. Saka berapa? Ini loh, ini loh. Ada berapa ini? Ada berapa ini? Ada berapa kubus satuan? Ini loh, yang ini. 8 apa 6? Coba, itu benar coba. Coba itu. 6 ya. Ada 6. Jadi 100 kita ambil 4. Nah, kita ambil. Nah, perbandingannya coba lihat sini. 232 dibanding
146. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Gini, 232 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 146? Coba. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya, betul. Lihat tuh, 2 pertamanya ratusannya, ini ratusan 1. Ya. Oke. Iya, baik. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Ya, apa itu bermain dengan, bagaimana kita bermain dengan teman, bagaimana kita bermain dengan teman supaya rukun. Ya. Iya, apa udah ada ini. Ya, waktu itu sambung. Bagaimana kita supaya rukun dengan teman? Pertama, kita harus saling menghormat. Kedua, saling menghargai dan bisa bekerja saat. Lihat simbolnya, ya. Setelah itu kita lihat simbol dari matematika perbandingan. Ada simbol lebih besar, ada simbol lebih kecil. Lalu bagaimana kita mengajak teman bermain dengan kalimat apa? Kalimat ajakan yaitu ayo. Paham? Baik, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini, supaya pelajaran ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sungguh kalian anak-anak yang hebat. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Lihat, fokus. Tepuk 2 kali sebanyak 3 kali. Stop. 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 Tepuk 3 kali 2 kali. Ulangi. Ikuti. Tepuk tangan dari Bapak. Pertama pelan dulu. 1, 2, 3, 4. Cepat. 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Ya, Bapak ucapkan sampai bertemu lagi. Semoga semua bermanfaat. Baik-baik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat boleh? Ya. Ya pegang.